Pernah kebayang nggak seorang pelaut yang hidupnya dihabiskan di tengah kerasnya lautan, tiba-tiba mengubah haluan hidupnya 180 derajat? Nah, kali ini kita akan menyelami kisah luar biasa dari seorang pelaut abad ke-15 bernama Gratia. Perjalanannya dari gelombang laut yang penuh godaan menuju ketenangan biara dan jalan kekudusan itu sungguh menginspirasi. Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Oke, jadi ini dia nih, peta perjalanan kita. Kita akan ikuti alur transformasi Gratia, tahap demi tahap. Mulai dari kehidupannya di laut, momen panggilannya, sampai akhirnya apa warisan yang ia tinggalkan untuk kita semua. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu, sebelum transformasinya yang luar biasa ini, Gratia itu ya bukan orang suci. Jauh dari itu, ia tumbuh dan besar di tengah kerasnya kehidupan laut, bukan di lingkungan biara yang tenang. Dan yang menarik, kunci untuk memahami keseluruhan pesan spiritualnya itu ada pada namanya sendiri, Gratia. Dalam bahasa Latin, kata ini punya banyak arti indah, rasa syukur, rahmat, berkat. Tema inilah yang akan terus muncul dalam ceritanya. Jadi, jangan bayangkan dia lahir di keluarga yang mapan atau religius ya. Dia lahir dari keluarga nelayan yang sangat miskin. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup, ya dengan bekerja keras di laut. Kehidupannya ya penuh dengan godaan duniawi, sama sekali bukan citra seorang calon orang kudus. Nah, disinilah ceritanya mulai berbelok tajam. Di tengah hiruk-pikuk kota pelabuhan Venesia yang ramai, ada satu momen, satu khutbah yang mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Coba kita lihat lini masanya. Selama 30 tahun penuh, Gratia hidup sebagai pelaut. 30 tahun, tapi di tahun 1468 itu, ada satu kejadian yang menjadi titik balik total dalam hidupnya. Isi khotbah yang didengarnya kira-kira seperti ini, tentang betapa sementaranya hidup di dunia dan betapa indahnya kehidupan kekal. Entah bagaimana pesan ini benar-benar menusuk langsung ke relung hatinya, mendorongnya untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat besar, dan seketika itu juga. Tanpa pikir panjang, tanpa ragu sedikit pun, dia langsung meninggalkan kapalnya, teman-temannya, semua kehidupan lamanya. Dia nggak cuma terinspirasi, tapi langsung bertindak. Dia memilih untuk menjadi seorang biarawan Augustinian. Oke, dia sudah meninggalkan semuanya. Lalu kehidupan barunya ini seperti apa sih? Perubahannya itu drastis banget loh. Coba deh bayangkan perbedaannya. Ini seperti langit dan bumi. Slide ini nunjukin kontras yang luar biasa antara dua dunia Gratia. Dari kebebasan yang liar di lautan ke kehidupan biara yang penuh disiplin, terstruktur, dan fokus pada pertobatan. Di biara, dia sama sekali nggak mencari jabatan atau posisi terhormat. Justru sebaliknya, dia memilih tugas-tugas yang paling sederhana, jadi tukang kebun dan koster yang menjaga kapel. Dan disitulah, dalam kerendahan hati dan kesederhanaan, dia justru menemukan sukacita dan jalan menuju kekudusan. Nah, setelah bertahun-tahun pengabdian yang tulus dan hening, transformasi batin Gratia ini mulai terlihat keluar, memanifestasikan dirinya dalam hal-hal yang luar biasa. Selama 15 tahun, bukan waktu yang sebentar loh, dia menjalani pembinaan spiritual yang sangat mendalam di biara pertamanya. Masa persiapan inilah yang jadi fondasi kuat untuk babak berikutnya dalam hidupnya yang penuh mujizat. Buah dari kesucian hidupnya, terutama kecintaannya pada Ekaristi, adalah karunia-karunia ilahi yang wow, dilaporkan dia jadi bisa mengetahui hal-hal yang tersembunyi, melihat masa depan, bahkan menyembuhkan orang sakit hanya melalui doanya. Dan semua karunia ini dia pakai untuk melayani orang lain. Bahkan ada cerita yang indah banget. Katanya, cahaya ilahi sering terlihat bersinar dari selnya saat dia sedang tenggelam dalam doa di malam hari. Cahaya ini seolah jadi simbol nyata dari kekudusan batinnya yang terpancar keluar. Hebatnya lagi, pengaruh Gratia nggak berhenti saat dia meninggal. Justru sebaliknya. Setelah wafatnya, banyak sekali mujizat yang dilaporkan terjadi di makamnya. Sampai-sampai makamnya jadi tujuan ziarah yang sangat populer. Oke, ceritanya luar biasa. Tapi pertanyaannya sekarang, apa sih pesan dari kisah Gratia ini yang masih relevan buat kita hari ini, ratusan tahun setelahnya? Mari kita coba gali. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Kisah hidup Gratia ini seolah-olah memberikan kita peta jalan spiritual. Semuanya dimulai dari keberanian untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Lalu, menemukan kekudusan dalam hal-hal kecil dan sederhana. Dan pada akhirnya, menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Persis seperti arti namanya. Dan inilah pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Gratia menemukan panggilannya di tempat yang sama sekali nggak terduga, di sebuah pelabuhan yang ramai. Nah, kalau kita, di mana kita akan menemukan panggilan hidup kita?
Mungkin jawabannya adalah dengan terus membuka hati pada momen-momen rahmat tak terduga yang bisa mengubah segalanya.